sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Dan sejak engkau dalam rahim ibumu, aku memperhatikan engkau dibentuk dan terbentuk hari-hari yang akan dibentuk. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Jadi hari ini kita bicara tentang 3 tingkatan batin. Iya, karena gini Pak Gibet. Ini kawan saya mainnya batin-batinan itu saudara ya. Ada namanya 3 tingkatan dalam ilmu batin Pak Gibet. Tingkat pertama itu adalah kanuragan. Apa? Kanuragan. Kanuragan. Nah, apa itu? kanuragan itu adalah berhubungan dengan kekuatan yang berhubungan dengan ilmu kebal, ilmu menghilang, atau ilmu untuk mempertahankan diri Pak Gibet. Jadi kebal, hilang, mempertahankan diri itu tingkatan rendah. Tingkat pertama di dalam ilmu batin. Jadi kita kalau ngelihat yang bisa kebal, bisa hilang, ini wah tingkat hebat, padahal itu Masih tidak. dasar. Orang Manado bilang tunjung jago. Nah, Masih dasar itu. dasar. Termasuk ilmu hipnotis, itu masih dasar. Ilmu hipnotis masih dasar. Ilmu kebal, ilmu menghilang, termasuk ilmu bela diri yang dengan kekuatan tenaga dalam, itu pun masih dasar Pak Gibet. Kanuragan. Namanya kanuragan. Kanuragan. Jadi tingkatan pertama Bapak Ibu. Nah, tingkatan yang pertama dalam ilmu batin ini adalah mereka yang menggunakan kekuatan yang ada di luar tubuh. Contohnya jimat. Orang punya jimat, keris, Jadi ini tombak, udah melibatkan kuasa gelap ini. sudah melakukan kuasa gelap, tapi masih tingkat dasar. Jadi kalau orang bilang hanya apa itu tenaga dalam atau segala itu bohong. Itu tenaga dalam itu kita akan bahas nanti Pak Gibet. Itu ada bau kuasa gelap namanya kanuragan. Jadi kanuragan ini berhubungan dengan pukulan jarak jauh, menghilang, kebal, itu masih dasar. Termasuk anti tembak, anti peluru, anti bacok, termasuk berjalan di atas air. Pokoknya yang sio-sionan tuh Pak Gibet, itu masih dasar Pak Gibet. Termasuk berdiri di atas pedang pun masih dasar Pak Gibet. Itu namanya tingkat dasar dalam ilmu batin Pak Gibet. Nah, tingkat yang kedua yaitu namanya adalah tingkat jiwa Pak Gibet. Jadi yang pertama tadi tingkat tubuh Pak Gibet. Karena ada 3 di sini, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tingkat jiwa ini berhubungan dengan namanya ilmu yang berhubungan alam bawah sadar. Ini yang disebut namanya ilmu kasepuhan. Kanuragan, yang kedua kasepuhan. Nah, ilmu kasepuhan ini namanya ilmu tuwo atau ilmu rasa sejati. Nah, itu menggunakan namanya kekuatan jiwa alam bawah sadar. Nah, di sini termasuk kekuatan mistik, telepati, bicara dalam jarak jauh. Tapi kalah sama WA sekarang Pak Gibet. Ya. Karena untuk mempelajari itu sampai bertahun-tahun Pak Gibet, nggak bisa setahun 2 tahun. Tinggal kita beli handphone, WA selesai Pak Gibet. Betul juga ya. Jadi nggak usah pakai telepati lagi, pakai pulsa asal ada. Nah, jadi yang berhubungan dengan telepati, setelah itu yang berhubungan dengan yang namanya itu santet, karena menggunakan kekuatan batin Pak Gibet, alam bawah sadar. Untuk memasukkan senjata atau benda-benda masuk dalam tubuh, itu sudah tingkat yang kedua, yang sudah namanya kekuatan batin jiwa. Jadi bukan menggunakan apa yang di dalam luar jiwanya, tapi betul-betul menggunakan jiwanya. Kalau yang pertama tadi masih badannya Pak Gibet. Orang pegang keris, tombak, ilmu kebal, jimat kebal, batu akik, segede-gede gini Pak Gibet, itu masih dasar Pak Gibet. Yang kedua namanya ilmu kasepuhan, ilmu tuwo, rasa sejati. Nah, itu Pak Gibet, santet itu juga tingkat
jiwa Pak Gilbert. Terus itu bikin bangkrut orang, setelah itu nyumpain orang, jadi nyumpain orang bangkrut. Nah, tapi jarang ada yang nyumpain kaya, tidak ada Pak Gilbert. Rata-rata bangkrut. Termasuk ini namanya ilmu pelet, itu juga masuk tingkat jiwa, karena mempengaruhi alam bawah sadar. Ini tingkat yang kedua. Nah, setelah orang mempelajari tingkat pertama dan tingkat kedua, maka akan ada satu istilah seperti ini. Senjata yang terhebat bukan ada di tanganmu. Dan juga bukan ada di badan kamu. Tetapi ada di hati kamu. Nah, itu awal pembukaan untuk tingkat tertinggi namanya ilmu ma'rifat teratas. Yaitu penyatuan antara Allah dan manusia. Nah, itu biasanya orang yang mengalami itu Pak Gilbert, dia akan mengasingkan diri. Makanya ada zaman dulu raja, kayak Jayabaya, Ronggowarsito, itu mereka itu punya kemampuan melihat masa depan. Tetapi masa depan di sini, mereka itu mendapat namanya setitik cahaya kebenaran. Artinya mereka ketemu namanya Sang Pencipta. Maka mereka bertapa bertahun-tahun untuk menyatu antara Allah dan manusia. Nah, sebenarnya kita orang Kristen itu udah level ketiga itu Pak Gilbert. Karena kita ketemu Roh Kudus, Roh Sang Pencipta. Jadi Roh Kudus itu waktu kita percaya Yesus, Roh Ini Kudus. dia merogoh sukmo. Ngerogoh sukmo itu masih tingkat kedua Pak Gilbert. Ngerogoh sukmo mati sak juning urip rejen pati. Justru ilmu yang tertinggi di dalam ilmu batin adalah yaitu menyatunya Allah dan manusia. Artinya dia mendapat setitik kebenaran. Baru setitik ya Pak Gilbert. Kayak guru saya, dia sudah level pertama, kedua, itu hujan, dia gini aja Pak Gilbert, ini enggak bisa nyentuh badannya. Jadi badannya ini kekuatannya itu melindungi supaya air hujan pun tidak bisa nyentuh Pak Gilbert. Nah, setelah dia menguasai tingkat pertama, tingkat kedua, dia bertahun-tahun untuk menyempurnakan ilmunya untuk menemukan namanya cahaya kebenaran. Setitik cahaya kebenaran. Nah, itu puluhan tahun Pak Gilbert. Sampai kan dia meninggal umur 100 Pak Gilbert. Dan itu pun setitik kebenaran itu karena dia meminta untuk kepada Sang Pencipta untuk menemukan kebenaran. Maka saya percaya Alkitab itu Pak Gilbert ya. Kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Walaupun dia tidak kenal Tuhan Yesus, tapi dia itu mencari kebenaran, meminta kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk mendapatkan setitik kebenaran. Dan setitik kebenaran itu ada 3. Dia bicara pada saya sebelum dia meninggal. Pertama dia ngomong sama saya gini, Ton, kamu itu tidak bisa miskin. Loh kenapa? Karena kamu ditakdirkan ke situ. Makanya, dan yang kedua, kamu ditakdirkan tidak bisa utang bank juga gitu. Dan yang ketiga, ini yang penting. Aku mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu ketemu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, engkau akan ketemu sang terang. Ya benar, saya umur 18 tahun, ketemu Pak Gilbert, santet Pak Gilbert, haleluya, gila. Jadi untuk mendapat setitik terang itu harus gila dus tahun Pak Gilbert. Nah, sedangkan guru saya itu bertahun-tahun untuk menemukan kebenaran. Nah, setelah saya itu 1 tahun kan, tahun 93, jadi saya ini sangat percaya namanya itu Tuhan itu memilih kita dari lahir. Gitu. Waktu saya ketemu Tuhan, tahun 93, itu ada cahaya terang dulu, masuk kepala saya langsung sembuh dari hilang ingatan. Pak Gilbert kan tahu waktu saya hilang ingatan. Waktu saya amnesia, kan enggak tahu siapa nama saya. Saya kan sampai dikasih nama Daud kan karena saya hilang ingatan Pak Gilbert. Kasih nama Daud. Kan nama saya yang dikasihkan kakek saya kan aslinya Tukiman Pak Gilbert. Saya dia jadi Daud Pak Gilbert.
Maksudnya naik pangkat dikit lah. Kan nama yang diberikan kakek saya kan Tukiman Pak Gilbert. Asli saya itu namanya dari waktu saya ikut kakek itu Tukiman Pak Gilbert. Nah setelah ketemu Yesus jadi Daud. Dan pada waktu saya ketemu Tuhan Pak Gilbert, makanya saya itu sangat percaya, dia bicara gini, aku adalah aku, akulah Yahweh. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Dan sejak engkau dalam rahim ibumu, aku memperhatikan engkau dibentuk dan terbentuk hari-hari yang akan dibentuk. Jadi saya percaya bahwa kita terima Yesus itu adalah anugerah. Amin. Haleluya. Nah, mungkin ini yang mau ditanyakan oleh banyak jemaat Pak Daud. Karena kan Pak Daud tadinya banyak main dengan kuasa kegelapan. Lalu Pak Daud tinggalkan semua, dan bukan hanya tinggalkan, kejar satu-satu lagi roh setan ini kan. Nah, Saya bisa ngejar karena pernah teman Pak Gilbert. Kan tahu Pak Gilbert. pernah ngejar, bisa ngejar karena pernah teman. Nah, pernah nggak roh-roh ini coba menyerang Pak Daud kembali? Selama saya percaya Tuhan, tidak ada. Selama saya percaya Yesus, tidak ada serangan balik. Woi, haleluya, Tuhan dahsyat. Nah, kenapa Pak Gilbert? Orang berhenti ngerokok kan susah Pak Gilbert. Tuhan tuh baik. Saya dibikin hilang ingatan, lupa ngerokok Pak Gilbert. Kan ada yang mau tanya sama saya, Pak Daud bisa berhenti ngerokok gimana? Saya ngerokok umur 9 tahun Pak Gilbert. Bisa langsung berhenti. Dan rokok saya itu beda dengan rokok-rokok orang-orang itu Pak Gilbert. Karena rokok saya dulu itu tembakau, cengkeh, wur, sampai kasih kemenyan Pak Gilbert. Jadi begitu ngerokok kanan kiri mabok Pak Gilbert. Dan itu umur 9 tahun. Itu kayak mirip kayak udah kecanduan kan. Nah, tapi saya itu bisa berhenti. Waktu hilang ingatan, sekaligus rokok-rokoknya hilang. Hilang. Karena lupa kalau pernah ngerokok. Suatu kali ada orang ngomong sama saya, gimana berhenti ngerokok? Gampang, hilang ingatan 1 tahun dulu. Nah, ini juga yang mungkin mau ditanyakan oleh banyak jemaat Pak Daud. Pak Daud tadinya kan punya banyak mantra-mantra. Nah, sekarang bagaimana mantra-mantra itu? Semua mantra itu hilang. Saya hanya tahu. Hilangnya lupa atau sama sekali nggak sama ada? sekali tidak ada. Waktu hilang ingatan juga? Iya. Jadi semua yang nggak benar dibawa semua itu? Hanya yang masih ingat dalam otak saya, pikiran saya, adalah rahasia, titik-titik kelemahan, sama cara untuk mengembalikan ilmu hitam. Jadi rahasia kelemahan-kelemahannya itu masih ada di sini saya, tapi mantranya hilang Pak Gilbert. Jadi sampai sekarang pun satu mantra aja saya tidak ingat Pak Gilbert. Kayak seperti ada yang mengunci gitu loh Pak Gilbert. Padahal mantra itu ada ribuan Pak Gilbert. Itu hilang semua Pak Gilbert. Tetapi rahasia kelemahan, misalnya pernah suatu kali Glenny Kerupan, Pak Gilbert teman juga, nelpon saya, dia ada di Manado. Karena saya pernah pelayanan di Manado, itu zaman dulu Pak Gilbert. Ada saksinya. Jadi waktu itu saya seminar. Waktu seminar, ada yang menantang saya Pak Gilbert. Nah, waktu saya ngelihat ada burung hantu di atas kepala orang itu, saya lihat burung hantu. Nah, karena saya kan matanya ada 3 Pak Gilbert. Ini sama ada 1 mata lagi ya yang saya bisa tiba-tiba lihat Gilbert. Bedanya gini, kalau dulu sebelum saya bertobat bisa lihat setiap saat. Setelah saya bertobat enggak bisa Pak Gilbert. Saat tertentu bisa lihat kalau Tuhan kehendaki. Nah, tiba-tiba saya ngelihat ada burung hantu. Nah, dan ini bukan burung hantu real, bukan roh, nyata, roh. tapi roh. Dan tiba-tiba orang ini berdiri. Dan orang ini sering demo berdiri di atas pedang. Nah, setelah itu dia sering demonstrasi ini pedang narik hartop Pak Gilbert. Itu di daerah Tomohon Pak Gilbert. Nah, dia nantang saya untuk bertarung. Dan dia berkata, ini dukun Kristen Pak Gilbert. Dia ngomong, tidak boleh menggunakan nama Yesus. Pertama, dia tantang saya bertarung. Kedua, tidak boleh menggunakan nama Yesus. Nah, setelah itu yang ketiga, orang ini sering ngerjain pendeta-pendeta Pak Gilbert. Dan orang ini kebal senjata Pak Gilbert.
Nah, cok tembak semua tidak mempan Pak Gilbert. Itu di Tomohon Pak Gilbert. Dia tantang saya bertarung, tidak boleh nyebut nama Yesus. Kalau engkau betul-betul sakti, tunjukkan kehebatan kamu. Nah, udah saya ngomong, oke. Nah, kan saya baru bertobat Pak Gilbert. Kamu jual, saya beli Pak Gilbert. Nah, kan baru bertobat Pak Gilbert. Saya datang, udah. Dia ngomong, saksinya pendeta Pak Gilbert. Karena dia sering ngerjain pendeta-pendeta. Saya hanya ada satu pertanyaan sama dia. Saya mau tanya, kamu udah nikah belum? Udah punya istri, udah punya anak belum? Dia ngomong, sudah. Begitu ngomong sudah, wah itu mudah Pak Gilbert. Karena ada ilmu kebal itu kan ada dua, kebal sempurna dan kebal tidak sempurna. Kalau kebal sempurna, itu harus perjaka ting-ting Pak Gilbert. Bukan tong-tong. Nah, seperti Pak Daud dulu belum boleh nikah kan? Dan kebal sempurna itu Pak Gilbert, itu ini mulut, dubur, kebal Gilbert. Seluruh tubuh ini kebal semua, termasuk rambut tidak bisa dipotong Gilbert. Maka dulu waktu ketemu saya kan saya gondrong Pak Gilbert. Dan kalau mau potong rambut pun harus seizin saya, tanpa izin saya tidak bisa dipotong. Karena seluruh badan kebal semua Gilbert. Nah, itu harus kebal sempurna. Nah, tapi ingat Pak Gilbert, tidak ada ilmu yang sempurna. Seluruh tubuh saya memang kebal. Ditembak dalam mulut ini kebal. Dubur kebal. Rambut kebal, semua kebal. Jarum pun tidak bisa nusuk Pak Gilbert. Tetapi ada satu yang saya tidak kebal Pak Gilbert. Di telapak kiri saya ini kan ada tanda hitam di sini Pak Gilbert. Nah, itu rahasia kelemahan saya. Kalau kena bagian situ, semua kekuatan saya itu tidak bisa berfungsi. Makanya tidak ada ilmu yang sempurna. Itu kebal sempurna, itu kelemahannya susah. Dan yang tahu rahasia itu hanya saya, guru saya. Nah, itu kebal sempurna. Nah, kalau kebal tidak sempurna, itu dia memang kebal senjata, tapi tidak kebal jarum Pak Gilbert. Dan rambutnya juga tidak kebal. Begitu dia ngomong nikah, saya minta jarum Pak Gilbert. Mana jarumnya? Tak tusuk jarumnya kan ada berapa titik kelemahan ilmu kebal yang tidak sempurna. Itu sini Pak Gilbert. Tak tusuk bagian sini. Just. Sama sini. Just. Langsung dia gini. Itu disaksikan banyak orang Pak Gilbert. Kan tidak boleh nyebut nama Yesus. Tapi kan saya punya teknik Pak Gilbert. Baru bertobat soalnya. Baru bertobat. Itu kalau saya belum bertobat, hilang Pak Gilbert. Setelah itu, rambutnya tak gini kan, dek gini. Saya beritahu sama dia, kamu belum level saya. Loh kenapa? Saya perjaka ting-ting, kamu tong-tong. Karena syarat untuk ilmu kebal sempurna, seumur hidup tidak boleh menikah. Itu kebal sempurna. Jadi hidung, telinga, semua kebal. Tapi tidak ada yang ilmu yang sempurna. Kalau saya kelemahannya di sini, sorry Pak Gilbert ya. Sini Pak Gilbert, sorry Pak Gilbert. Ini loh. Ini ada titik hitam di sini. Jadi kalau orang mau bunuh saya, dia harus bisa nyentuh bagian sini. Tapi setengah mati Pak Gilbert. Titik ini doang. Mesti buka sepatu. Sini. Harus buka sepatu dulu Pak Gilbert. Nah, dan itu harus tepat bagian titik hitam itu Pak Gilbert. Dan itu nyari satu titik kan orang susah Pak Gilbert. Nah, makanya tidak ada ilmu yang sempurna. Jadi kalau berhadapan dengan orang ilmu kebal, saya selalu tanya dulu, nikah atau belum? Gitu Pak Gilbert. Kalau ngomong nikah, tak siapin jarum Pak Gilbert. Sini ini aja. pengetahuan sekaligus buat jemaat ini. Gampang Pak Gilbert. Nah, kebal sempurna, gampang juga Pak Gilbert. Kan kita tahu, cari telapak kakinya. Telapak kakinya, atau lihat bayangannya Pak Gilbert. Dari bayangannya kelihatan. Oh ini kelemahannya di sini, oh bayangan di sini. Tusuk bayangan ini, tembus. Kan sebenarnya ilmu kebal itu aslinya di bayangan Pak Gilbert. Yang ini kan jadi kayak untuk kamuflase. Begitu ditusuk bayangannya selesai. Oh. Nah, Terbalik. terbalik. Tapi kan kalau
kita tidak punya pengetahuan seperti itu, kita belum pengalaman, ya tidak bisa Pak Gilbert. Yang dikejar kan bukan bayangannya, orangnya Pak Gilbert. Ya. Nah, kalau kita yang tahu, wah ini kebal sempurna, udah. Hanya ada dua. Pertama bayangan, ketiga telapak kaki. Nah, sementara orang percaya bisa manunggal dengan pencipta melalui kuasa Roh Kudus. Wah, kan perjanjian lama itu Roh Kudus datang dan pergi. Tapi perjanjian baru kan Roh Kudus berdiam. Nah, dan itu adalah roh yang maha kuasa, roh Tuhan, roh Allah, roh Sang Pencipta. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, itu udah ilmu paling tinggi Pak Gilbert. Ngapain cari macam-macam? Haleluya. Dan dikatakan gini, bahwa roh itu memberitakan hal-hal akan datang. Artinya bicara masa depan, nubuat. Betul? Dalam Injil Yohanes. Nah, Pak Daud sekarang gini, bisa nggak orang Kristen dikuasai roh setan sementara dia nggak tahu? Contohnya gini, waktu dia kecil suka dibawa ke dukun, suka dimandiin kembang, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu, cuman orang tuanya bawa, sampai besar orang tuanya juga nggak ngomong apa-apa, dia juga nggak tahu. Dia sendiri kalau ditanya pernah pergi ke dukun, nggak, mungkin dulu kali ya diajak orang tua gitu. Nah, yang seperti itu bisa terikat kuasa gelap nggak? Bisa. Bisa. Walaupun dia nggak sadar, walaupun dia nggak pernah minta, walaupun dia Bisa. nggak pernah mau. Cirinya ada bagi dia sering ngimpi ketemu roh-roh orang mati. Kan hubungan antara orang mati orang hidup Oh, putus, jadi kalau orang sering mimpi ketemu orang mati, sering mimpi ketemu nenek-nenek moyangnya, itu bisa saja terjadi karena ada hubungan dengan kuasa gelap. kuasa gelap. Bisa jadi atau selalu? 95% pasti. Karena yang ada dalam Kalau mimpi Kristus ketemu dia Pak- nggak, mestinya iya. nggak ada hubungan sama orang Kalau mati. mimpi ketemu Pak Gilbert, tidak apa-apa Pak Gilbert. Nah, jadi sebenarnya kalau orang mimpi ketemu orang yang sudah mati, itu selalu berhubungan dengan kuasa gelap Pak Gilbert. Ada banyak kasus itu Pak Gilbert, 95%. Sebenarnya gini Pak Gilbert, pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Artinya berdiam, menetap. Bukan kobar kabur kan enggak Pak Gilbert. Beda dengan orang kesurupan Pak Gilbert. Roh keluar, roh masuk kan gitu. Akhirnya berkata Roh Kudus berdiam. Menuntun, membimbing dalam seluruh kebenaran. Benar. Itu kan marifat tertinggi Pak Gilbert. Itu dalam ilmu kebatinan, menyatu Allah dan manusia, itu udah ilmu tertinggi, sudah tidak ada di atas itu lagi Pak Gilbert. Amin. Jadi kalau kita percaya Yesus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, harus tetap ada api itu jangan padam. Harus menyala terus. Karena sebelum saya bertobat, untuk level seperti itu kan tidak mudah Pak Gilbert. Sedangkan kita percaya Yesus, diberi karunia itu anugerah Pak Gilbert. Amin. Makanya saya beritahu bahwa keselamatan itu anugerah. Dan kita bisa penuh Roh Kudus, itu juga anugerah. Amin. Karena saya percaya dalam hidup saya yakin bahwa bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Amin. Haleluya. Nah, makanya saya ini Pak Gilbert, sampai detik ini, saya tidak pernah merasa sebagai nabi, karena nabi terlalu kudus Pak Gilbert. Dan tidak pernah merasa jadi pendeta. Karena pendeta itu tanggung jawabnya besar dan kepala pusing Pak Gilbert. Nah, kalau saya saat ini merasa sebagai penyampai pesan dari orang berdosa untuk diberi kepercayaan yang pesan. Makanya kalau saya dipercaya Pak Gilbert khotbah di gerejanya, itu udah anugerah Pak Gilbert. Jadi Pak Gilbert tidak usah pikir persembahan. Pak Gilbert kan kenal saya. Satu-satunya personil Glo yang bukan pendeta, bukan penginjil gereja, kan hanya saya Pak Gilbert. Dan bahkan saya diminta jadi pendeta Pak Gilbert tidak mau. Kenapa? Karena saya orang berdosa Pak Gilbert. Daripada orang berdosa ini jadi pendeta, jadi beban, lebih baik tidak usahan gitu Pak Gilbert. Nah, Yang penting ngurus setan. lebih ngurus setan. Udah.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu
hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan.